Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina Hajrianur, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah semester 3 kelas B khusus Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Sayu Mainingsi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama, yang artinya setiap transaksi harus sesuai dengan aturan syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ekonomi konvensional yaitu perilaku individu dalam pengambilan keputusan bertindak sesuai norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing, entah itu halal atau haram, tetap dihantam. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan permasalahan ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Permasalahan ekonomi Islam menurut Bakr As-Sadr bahwa sumber daya itu hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Namun, yang jadi permasalahan utama dari ilmu ekonomi adalah ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia, itu disebut distribusi. Sedangkan permasalahan ekonomi mikro konvensional yaitu kelangkaan terjadi akibat sumber daya yang terbatas, maka kemampuan memproduksi barang dan jasa pun terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan nilai universal ekonomi, tauhid, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Yang pertama tauhid atau keesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Ini merupakan fondasi kita, di mana tidak ada Tuhan yang layak dan patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adil atau adil, yang artinya Allah itu Maha Adil dan tidak membeda-bedakan setiap umat manusia. Semuanya diratakan menjadi adil. Yang ketiga, nubuah atau kenabian, yaitu bahwasannya Allah itu mengutus nabi dan rasul kepada manusia untuk memberikan ajaran apa yang telah Allah sampaikan kepada nabi, kemudian nabi menyampaikannya kepada manusia sebagai petunjuk manusia itu tersebut agar manusia itu bisa berperilaku baik dan benar sesuai dengan sifat-sifat nabi. Yang keempat, khilafah atau pemimpin. Allah itu menciptakan manusia itu sejatinya adalah sebagai pemimpin. Berarti dalam implikasinya, pemimpin itu harus mengatur perekonomian sehingga perekonomian bisa seimbang dengan aturan-aturan syariah dan tidak melanggar hak-hak manusia. Yang kelima, ada ma'ad atau hasil. Implikasinya kita sebagai seorang pebisnis, kita itu kan mencari keuntungan, hasil. Berarti tidak semata-mata keuntungan itu hanya untuk di dunia saja, tapi untuk di akhirat juga. Berarti sebagai pebisnis, kita harus mencapai laba untuk dunia dan begitu juga untuk di akhirat. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.